Dalam Mazmur 51 ayat ke-8 dikatakan begini. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Dalam terjemahan NIV dikatakan begini. Surely you desire truth in the inner part. You teach me wisdom in the inmost place. Menarik sekali firman Tuhan katakan dalam Mazmur 51 ayat 8 ini bahwa Tuhan itu berkenan kepada kebenaran dalam batin. Kebenaran dalam batin. Kita seringkali terjebak dengan berusaha tampak benar di luar. Padahal Tuhan lihat hati kita. Katakan amin. Hati manusia siapa yang tahu? Kebenaran dalam batin kita, entah kita tulus atau enggak, entah kita jujur atau enggak, entah kita baik atau tidak, yang kita pikirkan di hati kita itu benar atau tidak, cuma kita dan Tuhan yang tahu. Amen. Tapi Tuhan berkenan kepada kebenaran dalam batin. Apakah hari ini hati kita benar di depan Tuhan? Firman Tuhan berkata manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan tuh melihat hati. Lebih dari semua lagu yang kita bisa nyanyi, lebih dari indahnya suaramu, panjangnya doamu, dan apapun yang kamu bisa lakukan buat Tuhan, Tuhan tuh paling tertarik sama isi hati kita. Ingat waktu Yesus dalam Matius 23, Yesus marah dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Dalam Matius 23, 28 dibilang gini, ayat 27 dikatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai kotoran. Ayat 28. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Nah, manusia itu lebih mentingin tampak benar di depan orang. Tampak benar. Padahal firman Tuhan bilang Tuhan berkenan kepada kebenaran dalam batin. Hati kita benar enggak? Integritas kita. Motivasi hati kita tulus enggak kita? Takut akan Tuhan enggak kita? Waktu kita berbuat baik sama orang, kita lakukan itu karena kasih atau karena pengen dikasih? Waktu kita kerja, waktu kita usaha, waktu kita pelayanan, berintegritas enggak kita? Makanya saya sering khotbah tentang kamar mandi, karena di dalam toilet itu enggak ada yang lihat apa yang Anda buat. Di kamarmu, enggak ada yang lihat apa yang kamu buat. Kita sering kelihatan benar dan kita sampai kadang-kadang terkecoh gitu. Jadi waktu saya dan suami konseling dengan beberapa orang, kadang-kadang tuh sampai kaget-kaget tahu kenyataan hidup orang tuh sebenarnya seperti apa di luar gereja. Orang-orang yang pelayanan bahkan gitu loh, orang-orang yang kelihatan rohani bahkan gak kelihatan gitu. Kenapa bisa terjadi? Kenapa kita bisa tampak benar tapi hidup kita gak benar? Karena hati kita gak benar. Kita manusia nih pinter drama. Manusia nih pinter banget nutupin dark sides-nya gitu. Area-area gelap di hidupnya gitu. Jangankan soal urusan itulah. Bos gak ada, anak buah tetap kerja bener gak? Itu kan semua tergantung integritas dalam hati, bener gak? Waktu kita dipercayakan uang sama perusahaan, kita pakai buat kepentingan perusahaan apa kepentingan kita? Semua itu bicara soal kebenaran dalam batin. Kenapa orang bisa tampak benar di luar tapi dalamnya gak benar? Karena mereka gak takut Tuhan. Karena yang tahu hatimu cuma kamu dan Tuhan. Orang lain gak tahu.
Saya percaya kalau orang pengen dipercaya Tuhan lebih, dia harus punya integritas dalam hati. Kalau Anda pengen dipercaya Tuhan perkara-perkara yang jauh lebih besar, Anda harus bisa buktikan hatimu murni. Dikatakan Yusuf seorang yang tulus hati. Makanya dia jadi papanya Yesus. Luar biasa bukan? Banyak orang pengen dipakai Tuhan, tapi pertanyaannya, kamu punya integritas gak dalam hati? Punya kemurnian gak? Manusia lihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan lebih tertarik ngelihat isi hati kita. Lebih dari panjangnya doa kita, merdunya suara kita. Tuhan tuh senang ngelihat hal-hal yang justru gak terlihat. Sementara manusia lebih ngutamain yang kelihatan ya, kayak saya juga gitu ya kan, kalau mau khotbah harus dandan gitu. Kalau nggak khotbah di rumah juga kayak inem ya. Kita lebih peduli yang kelihatan, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tertarik sama apa yang nggak kelihatan. Yaitu kebenaran dalam batin kita. Hati kita sama sesama, hati kita sama saudara. Ada firman Tuhan yang bilang gini, janganlah kamu merancangkan yang jahat kepada saudaramu, sementara tanpa curiga dia tinggal sama kamu. Semua itu bicara soal dalam hati. Teman kerja baik-baik sama kita, tapi kita ternyata iri hati sama dia. Matius 5 ayat 23. Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang Farisi sekali lagi dalam Matius 5 ayat 23a. Dia bilang gini, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Apakah kamu melayani supaya dilihat orang? Banyak orang yang jadi kecewa waktu mereka nggak dikasih kesempatan buat naik ke panggung. Di gereja-gereja yang saya tahu, bisa berantem tuh, bisa marah tuh kalau sampai nggak dijadwal pelayanan. Kenapa dia bisa 2 kali, gue cuma sekali? Gue udah latihan khotbah berkali-kali, tapi gue nggak dikasih jadwal khotbah nih sama Pak Jojo nih. Orang bisa tersinggung, sakit hati. Tapi sebenarnya kita cuma cek hati kita aja, kita murni nggak? Jangan punya motivasi hati, lakukan pekerjaan supaya dilihat orang. Jangan karena pelayanan pengen dilihat orang. Terus saya mengerjakan Yayasan Tangan Pengharapan. Orang nggak tahu apa yang saya buat karena pedalaman itu jauh, benar nggak? Pernah satu kali ada orang bilang gini sama saya, beneran nih Tangan Pengharapan ada di seluruh Indonesia? Beneran? Ada anak-anaknya? Saya bilang ada. Dia nggak percaya. Akhirnya dia bilang, saya mau lihat deh. Dia berangkat. Saya bilang silakan. Saya suruh staf saya temenin 1 orang. Pergilah dia ke seluruh Indonesia. Dan dia hitungin jumlah anaknya, dihitung kepala. 1, 2, 3, 4, 5. Kurang lebih waktu itu dia makan waktu 13 hari pergi. Ketika dia pulang, ketemu saya di Jakarta, saya tanya, ada nggak anaknya? Dia bilang ada, banyak banget dia bilang. Orang lebih senang pelayanan di kota besar. Kenapa? Saya gampang kelihatan.